Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Zahran Agassi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 10. Lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Daulah Abbasiyah dikuasai oleh para khalifah yang sangat menghargai jasa-jasa para ilmuwan yang besar bagi peradaban Islam. Oleh karena itu, banyak bermunculan ilmuwan-ilmuwan hebat yang pengaruhnya tidak hanya dirasakan oleh kaum muslimin di wilayah timur, namun juga di wilayah barat. Dalam ajaran Islam, jika seseorang menemukan alat ataupun yang belum diciptakan oleh siapapun, maka wajib baginya untuk menyebarkan hasil temuannya. Kemudian, menyebarkan kepada umat manusia agar mereka semakin mudah melakukan pekerjaannya dan menjadikan mereka semakin bersyukur kepada Allah. 1. Ilmu pengetahuan umum. Suatu peradaban tidak akan mengalami perkembangan yang pesat apabila tidak mampu menyesuaikan pengetahuan yang bermunculan pada zamannya. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah yang antara lain sebagai berikut. 1. Ilmu kedokteran. Salah satu usaha Daulah Abbasiyah dalam mengembangkan ilmu kedokteran adalah memaksimalkan perguruan di Jundi Saibur atau sekarang yang disebut Iran, yang menjadi penghubung antara tradisi kedokteran Islam dan tradisi kedokteran sebelumnya. Pengaruh pertama kedokteran Jundi Sabur dalam kalangan Islam pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Dr. Jirjis Buhtiyeshuri berhasil menyembuhkan penyakit dispepsia atau radang saput lendir lambung. Atas keberhasilannya itu Khalifah memindahkan pusat kedokteran Jundi Sabur ke Baghdad, tepatnya di Bait al-Hikmah. Sejak saat itu, Daulah Abbasiyah berhasil memunculkan ilmuwan kedokteran terkenal seperti Ali al-Tabari, Ali ibnu al-Abbas al-Majusi, dan Ibnu Sina. Ilmuwan kedokteran yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah yaitu sebagai berikut. 1. At-Tabari. Abu al-Hasan Ali bin Roban At-Tabari atau yang lebih dikenal dengan nama Ali bin Rabban At-Tabari adalah seorang hakim ulama muslim, dokter, dan psikolog legendaris muslim dari abad ke-9 Masehi. Selain dikenal sebagai seorang psikolog, At-Tabari juga menguasai ilmu lain yakni fisika dan kedokteran. Ali bin Rabban At-Tabari lahir pada tahun 838 Masehi dan wafat sekitar tahun 923 Masehi. Beliau berasal dari keluarga Syria Yahudi terkenal di Merv dan pindah ke Tabaristan, sehingga dikenal dengan sebutan At-Tabari. Ayahnya Sahal ibnu Bishr begitu terkenal, sehingga masyarakat menyebutnya Rabban atau pemimpin. At-Tabari sukses sebagai dokter dan ahli seni kaligrafi. Ia juga mendalami astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Sang ayah adalah guru pertama bagi At-Tabari. Dari ayahnya, ia mempelajari ilmu pengobatan dan kaligrafi sebagai seorang pemuda yang cerdas. At-Tabari juga sangat mahir berbahasa Suriah dan Yunani. Nama besarnya dicatat dan diabadikan dalam karya muridnya Muhammad Ibnu Zakaria al-Razi alias Ar-Razi atau fisikawan agung. At-Tabari lalu mengabdi di istana Khalifah dinasti Abbasiyah hingga kepemimpinan Al-Mutawakkil 847 sampai 861. Namanya tetap dikenang berkat karya-karya tulisannya yang sangat berpengaruh. Salah satu karya berjudul Firdaus al-Hikmah yang ditulis dalam 7 jilid merupakan ensiklopedi kesehatan yang berisi tentang cabang-cabang ilmu kesehatan. Yang kedua, Ar-Razi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi. Di dunia barat, ia cukup dikenal dengan nama Razes. Ia merupakan ilmuwan muslim pertama yang menulis tentang medis. Lahir di Rey, Teheran pada tahun 251 Hijriah atau 865 Masehi. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat, kimia, matematika, dan kesastraan. Nama Razinya berasal dari nama kota Rey. Ar-Razi merupakan saintis pertama yang berhasil mengklasifikasikan berbagai macam zat kimia ke dalam 3 bagian, yakni mineral, tumbuh-tumbuhan, dan hewan-hewan.
Ar-Razi juga banyak menulis buku tentang materi, ruang, nutrisi, waktu, gerak, dan optik, iklim, serta alkemi. Dalam lapangan kimia, salah satu karyanya yang berjudul Alkimi merupakan buku acuan penting dalam ilmu kimia. Ar-Razi pula yang pertama kali melakukan pengobatan khas dengan pemanasan syaraf, serta merupakan sarjana kedokteran yang menganggap penting pengobatan kepala pening. Ia juga diduga sebagai yang pertama kali mendiagnosa tekanan darah tinggi atau hipertensi. Sedangkan terhadap berbagai macam penyakit yang perlu perangsangan syaraf, dia mengemukakan pengobatan yang mirip dengan cara akupuntur yang sekarang telah amat populer, dengan cara penusukan noktah tertentu pada tubuh dengan besi-besi pipih runcing yang telah dipanaskan dengan minyak mawar atau minyak cendana. Pengobatan tercanggih Ar-Razi kala itu, Dr. Winston pernah berkomentar, Ar-Razi mengobati penyakit kronis dengan cara seperti yang kita terapkan dewasa ini. Dan ia juga telah melakukan penjahitan pada luka-luka yang terbuka. Dalam buku ini, Ar-Razi memaparkan pula berbagai macam luka serta penggunaan kayu pengapit dan penyangga atau spalk untuk keperluan patah tulang. Selama hidupnya, ia dikenal sebagai ilmuwan serba bisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. Yang ketiga, Al-Majusi. Al-Majusi memiliki nama lengkap Ali bin Al-Abbas Al-Majusi. Beliau lahir di Ahwas, barat daya Persia. Al-Majusi belajar di bawah Syekh Abu Maher, Musa ibn Syayar. Al-Majusi adalah satu dari 3 dokter terhebat dan di kekhalifahan Islam bagian timur pada zamannya. Sebelum masuk Islam, Al-Majusi adalah penganut Zoroaster yang menyembah api. Al-Majusi berhasil mengolah aspal menjadi minyak yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit dan luka kulit. Ia memeras endapan aspal yang dipanaskan untuk diambil airnya. Selama mengabdi kepada Amir Daulah Buwaihi, Al-Majusi membuat karya yang berjudul Kamil Sina'ah Al-Tabiyah yang berisi kamus istilah sains dan praktik kedokteran. Karya ini termasuk bagian dari kitab Al-Maliki. Ali bin Abbas Al-Majusi dikenal sebagai seorang pelopor dalam psikofisiologi dan obat-obatan psikosomatik. Dia menggambarkan bagaimana aspek fisiologis dan psikologis pasien dapat memiliki efek pada satu sama lain yang ia jabarkan dalam buku lengkap tentang seni medis. Yang keempat, Ibnu Sina. Dunia Islam memanggilnya dengan nama Ibnu Sina. Nama aslinya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Namun di kalangan orang-orang barat, ia dikenal dengan panggilan Anfisena. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Afshana, sebuah kota kecil di wilayah Uzbekistan saat ini. Beliau merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter pada abad ke-10. Selain itu, dia juga dikenal sebagai seorang penulis yang produktif. Dan sebagian besar karyanya tentang filsafat dan pengobatan. Ibnu Sina telah membuat perubahan yang besar dalam ilmu kedokteran. Dia memperkenalkan penyembuhan secara sistematis. Teknik penyembuhan tersebut digunakan oleh para dokter sebagai rujukan utama. Ibnu Sina juga mencatat dan menggambarkan anatomi tubuh manusia secara lengkap untuk pertama kalinya. Beliau berkesimpulan bahwa setiap bagian tubuh manusia dari ujung rambut hingga ujung kaki saling berhubungan. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali merumuskan bahwa kesehatan fisik dan kesehatan jiwa ada kaitan dan saling mendukung. Lebih khusus lagi, ia mengenalkan dunia kedokteran dengan ilmu yang diberi nama patologi dan forma. B. Ilmu filsafat. Pertama kali munculnya Daulah Persia menggantikan Daulah Umayyah filsafat. Filsafat hanyalah bentuk diskusi antara kaum muslimin dan kelompok non-muslim mengenai permasalahan agama. Seorang yang mendalami bidang-bidang filsafat disebut filsuf. Beberapa ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah yang terkenal dengan ilmu filsafatnya sebagai berikut. 1. Al-Kindi. Nama lengkapnya Abu Yusuf bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Asyad bin Qais Al-Kindi. Nasabnya sampai pada khatan berdarah Arab asli.
Beliau lahir pada tahun 801 Masehi di Kufah. Ayahnya adalah seorang pejabat pemerintahan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Secara etnis, Al-Kindi lahir dari keluarga berdarah Arab yang berasal dari suku Kindah, salah satu suku besar daerah Jazirah Arab Selatan. Ketika Al-Kindi masih anak-anak, ayahnya meninggal dunia. Keadaan yatim tidak mengendorkan semangatnya. Dia tetap terus mempelajari berbagai macam ilmu di Kufah, Basrah, dan Baghdad. Dia memulai belajarnya dari ilmu-ilmu agama, filsafat, logika, matematika, musik, dan astronomi, fisika, kimia, geografi, kedokteran, dan teknik mesin. Yang kedua, Al-Farabi. Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nasir Muhammad bin Al-Faraq Al-Farabi. Beliau lahir di Arab Kazakhstan pada 872 dari seorang ayah keturunan Persia dan ibu berdarah Turki. Sejak kecil, ia sudah menampakkan kecerdasan istimewa dan bakat besar. Pada hampir setiap subjek yang dipelajari, Al-Farabi sudah memiliki ketertarikan dan kecakapan dalam bidang bahasa. Ia menguasai bahasa Iran, Turkestan, dan Kurdistan. Masa muda Al-Farabi diisi dengan belajar bahasa dan sastra Arab di Baghdad kepada Abu Bakar As-Sarraj. Pada saat bersamaan, ia juga belajar logika dan filsafat kepada Abu Bishr Matitus bin Yunus, seorang Kristen Nestorian yang banyak menerjemahkan filsafat Yunani. Selanjutnya, Al-Farabi pindah ke Haran, pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil, dan berguru kepada Yohana bin Jilad. Tak lama kemudian, ia kembali ke Baghdad untuk memperdalam filsafat dan menetap di sana selama 20 tahun sambil sembari membuat ulasan terhadap buku-buku filsafat Yunani serta mengajar. Yang ketiga, Ibnu Sina. Abu Ali Husain bin Abdullah bin Sina atau yang biasa disebut Ibnu Sina adalah ilmuwan yang terkemuka. Beliau adalah seorang filsuf muslim serta perintis kedokteran dunia. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di Bukhara. Pada saat Ibnu Sina mempelajari ilmu filsafat, beliau melakukan penyelidikan filosofis yang kompleks. Penyelidikan tersebut menggabungkan perspektif Aristotelian dan Platinos dengan teologi muslim. Kerangka berpikirnya canggih sehingga membagi semua ilmu pengetahuan ke dalam teori. C. Ilmu astronomi dan matematika. Ilmu astronomi sebenarnya berasal dari ilmu falak. Ilmu ini sebelumnya telah dipelajari oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, namun tidak sampai mendalami ilmu tersebut. Pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu astronomi dan matematika berkembang pesat, tepatnya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Beberapa ilmuwan astronomi Islam yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah antara lain sebagai berikut. 1. Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau lahir pada tahun 780 Masehi di Uzbekistan. Al-Khawarizmi hidup pada masa Daulah Abbasiyah, kekhalifahan Al-Ma'mun yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab, translasi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Pada masa itu terdapat Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim, tak terkecuali Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi tercatat sebagai pembuat diagram astronomi. Diagram ini juga sangat populer sebab dimuat dalam bukunya berjudul As-Samad Hind. Sebagai seorang ilmuwan, Al-Khawarizmi juga menulis sebagai beberapa buku penting dalam astronomi. Yang kedua, Al-Batani. Al-Batani memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sainan Al-Raqi Al-Hari Al-Sabi Al-Batani. Ia lahir sekitar tahun 858 di Haran. Orang Eropa menyebutnya Al-Batani dengan sebutan Albategnius. Ia adalah anak dari ilmuwan astronomi Jabir ibn San Al-Batani. Keluarga Al-Batani merupakan penganut sekte Sabian yang melakukan ritual penyembahan terhadap bintang. Namun Al-Batani tidak mengikuti jejak nenek moyangnya. Ia memilih untuk memeluk agama Islam. Al-Batani adalah penemu teori menyatakan bahwa dalam tahun ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Penemuan Al-Batani ini dianggap akurat. Bahkan keakuratan pengamatan yang dilakukan Al-Batani ini membuat
Matematikawan asal Jerman bernama Christopher Clavius menggunakannya sebagai untuk memperbaiki kalender Julian. Yang ketiga, Al-Biruni. Al-Biruni memiliki nama lengkap Abu Raihan Muhammad Ibnu Ahmad Al-Biruni. Ia lahir pada tahun 973 Masehi di wilayah Khawarizm, Khurasan. Sejak kecil, Al-Biruni sangat menyukai ilmu pengetahuan. Namun, ia memutuskan untuk pindah dari kampung halamannya menuju kota Khat karena terjadi pergolakan politik. Di kota ini, ia membuat kitab kartografi yang berisi tentang ilmu peta. Al-Biruni adalah peletak dasar metode ilmiah modern. Hal ini dibuktikannya melalui penelitiannya terhadap pengukuran bumi. 2. Ilmu agama. Peradaban Daulah Abbasiyah tidak hanya berkembang dengan ilmu pengetahuan saja. Peradaban yang baik memerlukan ilmu agama yang berkualitas untuk membina akhlak dan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu agama yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah yaitu sebagai berikut. Ilmu kalam. Ilmu kalam berawal dari perpecahan kelompok pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang terpecah menjadi beberapa golongan. Salah satunya adalah Khawarij. Perpecahan golongan ini menimbulkan perpecahan golongan yang lain seperti Murji'ah, Jabariyah, dan Qadariyah. Penyebab utama adanya perpecahan ini adalah perbedaan pemahaman tentang ketuhanan. B. Ilmu fikih. Para ulama ilmu fikih pada masa Daulah Abbasiyah memiliki peranan yang sangat penting dalam mengajarkan tata cara beribadah yang sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW dan syariat Islam. Ulama fikih juga mempunyai wewenang untuk menentukan suatu fatwa yang disesuaikan dengan tingkatan keilmuannya. Fatwa tersebut dapat digunakan umat Islam untuk menjadi panduan di setiap perubahan zaman. C. Ilmu akhlak. Beberapa ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah tertarik kepada pembahasan akhlak manusia yaitu Al-Mawardi, Ibnu Miskawai, dan Al-Ghazali. Objek yang dibahas biasanya berhubungan dengan sifat manusia seperti kesabaran, keberanian, kejujuran, dan lain-lain. D. Ilmu hadis. Pada awalnya ilmu hadis adalah ilmu yang muncul pada masa Daulah Umayyah, tepatnya di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Daulah Umayyah banyak hadis yang sudah dikodifikasi. Akan tetapi hadis-hadis ini baru mencapai hasil akhir pada masa Daulah Abbasiyah. Hal ini disebabkan tersedianya fasilitas dan transportasi sehingga memudahkan para pencari dan penulis hadis bekerja. Ilmu tafsir. Perkembangan ilmu tafsir Al-Quran sangatlah dinamis. Ilmu tafsir masih menjadi bagian dari ilmu hadis pada awal berdirinya Daulah Abbasiyah. Seiring berjalannya waktu, pembahasan tafsir Al-Quran sudah mulai dipisah dari disiplin hadis dan dibukukan secara terpisah menjadi satu buku tersendiri. Adapun metode penafsiran yang digunakan adalah metode tafsir bin al-Mansur dan tafsir bin al-Rali dengan cara memberikan interpretasi pada Al-Quran dengan hadis dan penjelasan para sahabat besar. B. Seni dan seniman Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah hanya mengenal dunia syair sebagai titik puncak ekspresi seni, dikarenakan Bani Umayyah sangat resisten terhadap pengaruh selain Arab. Berbeda dengan zaman Abbasiyah, terjadi interaksi peradaban dan budaya dengan bangsa non-Arab, di mana perbedaan etnis, suku bangsa, dan bahasa yang ada dilindungi, membawa pada heterogenitas bahasa dan bentuk sastra. Masa Golden Age Abbasiyah pada berbagai bidang membawa kemajuan besar dalam bidang sastra. Masa Abbasiyah dapat dikatakan sebagai masa kemasan kesusastraan Muslim masa klasik. 1. Perkembangan prosa. Secara garis besar, sastra Arab bagi atas beberapa yaitu prosa dan syair. Prosa terdiri dari atas beberapa bagian yaitu sebagai berikut. A. Kisah atau kisah adalah cerita tentang berbagai hal baik yang bersifat realistik maupun fiktif, disusun menurut urutan penyajian yang logis dan menarik. B. Amsal atau peribahasa dan kata mutiara atau al-hikam adalah ungkapan singkat yang bertujuan untuk memberikan pengarahan dan bimbingan untuk pembinaan kepribadian dan akhlak. C. Sejarah atau tahrik atau riwayat sirah. Sejarah atau riwayat mencakup sejarah beberapa negeri dan kisah perjalanan dilakukan para tokoh terkenal. 2. Perkembangan puisi.
Para sastrawan masa Abbasiyah menggunakan genre sajak atau puisi, mengombinasikan dengan sesuatu yang bukan berasal dari tradisi Arab. Pada masa Daulah Abbasiyah, perkembangan puisi dengan beberapa cirinya antara lain sebagai berikut. Penggunaan kata uslub dan ibarat baru, pengutaran sajak lukisan yang hidup, penyusupan ibarat filsafat, kelahiran kritikus sastra pada zaman ini. C. Kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia. 1. Kontribusi untuk umat Islam. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah memudahkan umat Islam dalam mengetahui memahami pengetahuan yang lebih lengkap, seperti rumus geometri dan aritmetika yang terdapat dalam ilmu matematika. Selain itu, karya mereka dapat digunakan umat Islam sebagai bahan rujukan dalam penelitian. 2. Kontribusi untuk kemanusiaan. Suatu daulah akan memiliki kesejahteraan dan kejayaan apabila para pemimpinnya menjunjung tinggi nilai persatuan. Untuk mewujudkan hal itu, para khalifah Daulah Abbasiyah menerapkan sistem interaksi sosial yang setara. Tidak ada perbedaan antara suku atau agama. 3. Kontribusi untuk dunia. Kontribusi untuk dunia berawal dari pelajar-pelajar Eropa yang dikirimkan ke Baghdad untuk mempelajari ilmu pengetahuan di Bait al-Hikmah. Selain itu, mereka juga turut berpartisipasi dalam karya-karya ilmuwan Daulah Abbasiyah ke bahasa Latin dan mempelajari sistem sosial yang digunakan penguasa Daulah Abbasiyah. Setelah memperoleh semuanya, mereka kembali ke Eropa untuk menyebarluaskan ilmu-ilmu tersebut. Masa inilah yang dinamakan Renaissance Eropa, pembaruan Eropa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.